Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Horas Medan. Horas Medan. Horas Medan. Oke, semangat itu yang kita butuhkan. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya yang tercinta bahwa kali terakhir kita ketemu pada saat peluncuran mobil pintar New MG HS iSmart. Saya ingat sekali, waktu itu sangat luar biasa animonya yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian dan juga komunikasi yang teman-teman juga lakukan sehingga bisa memberikan satu ilustrasi yang sangat luar biasa untuk seluruh konsumen kami di Kota Medan pada khususnya gitu ya. Dan hari ini senang sekali saya mewakili MG Motor Indonesia, marketing and PR Arif Syarifuddin gitu ya, memberikan satu lagi hal yang sangat luar biasa khususnya untuk Indonesia dan hari ini kita luncurkan di Kota Medan gitu ya. Seperti apa MG terus memberikan hal yang terbaik untuk Indonesia karena MG sudah 100 tahun. Tahun ini MG 99 tahun, tahun depan MG sudah 100 tahun. Hal apa yang selalu kita bawa, kita sudah punya hal yang kita sebut dengan breed dynamic. 4 pilar dari breed dynamic itu adalah teknologi, safety, design, dan juga performance. Ini yang selalu lekat dengan semua portfolio produk MG. Dan tidak sama sekali ada yang hilang dari pilar ini, termasuk dari mobil electric vehicle yang hari ini kita luncurkan. Seluruh hal terkait dengan teknologi itu sangat mudah diabsorb oleh seluruh millennials Kota Medan. Ada Medan, ada Bandung, ada Makassar, dan Surabaya, termasuk Jakarta. Dan bicara mengenai Idul Fitri, tadi saya sudah menyampaikan bahwa pada saat Idul Fitri biasanya kita kembali ke orang tua kita, ke hometown, ke kampung halaman. Itu merupakan sesuatu hal yang mungkin perlu banyak pertimbangan. Kenapa? Karena bicara mengenai kendaraan itu adalah hal yang vital. Bahkan Bapak Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran menteri untuk semua harus smooth pada saat mudik gitu ya. Nah, untuk bisa mensupport hal itu, kita juga punya hal yang sangat luar biasa menarik, bahwa MG bukan hanya mementingkan mengenai vehicle, tapi MG juga mementingkan mengenai after sales service. Kita punya layanan atau program dinama MG Mudah Mudik. Seperti apa MG Mudah Mudik? Luar biasa karena free inspection point di 60 titik, nggak tanggung-tanggung. Jadi 60 titik inspeksi, kalau tahun lalu hanya 34. Kita kehadiran salah satu lead after sales yang baru, sangat ambisius gitu ya, mencanangkan mengenai bagaimana memberikan excellent service kepada konsumen. Tarif jangan hanya 34 titik, tapi saya bisa memberikan 60 titik sekaligus. Saya perkenalkan dulu Pak Ucok atau yang biasa dikenal dengan Pak Yuriski. Terbalik saya, Pak Yuriski Nasution, silakan berdiri, minta dulu buat beliau. Ini adalah lead of after sales-nya MG yang baru gitu ya, yang tadi saya bicaranya mengenai bagaimana beliau memikirkan dari A to Z mengenai after sales, memberikan kebahagiaan ya Pak Ucok ya, untuk para konsumen yang siap menjelang mudik gitu ya. 60 titik inspection point itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi Bang Ucok dan tim memberikan hal itu untuk konsumen tanah air. Diskon up to 25% untuk semua aksesoris mobil MG, kata Bang Ucok. Ini kebetulan orang Medan juga ya Bang ya. Mungkin bisa disapa dulu Bang. Horas, teman-teman media semua. Ya, salam kenal, saya Yuriski, handle after sales-nya MG. Memang saya dilahirkan dan dibesarkan di Kota Medan. Saya juga sekolah di Kota Medan dan kuliah di Jakarta. Jadi memang untuk after sales kita cukup agresif, betul kata Pak Arif, bahwasannya kita menyiapkan khusus untuk lebaran ini, yaitu kita salah satunya adalah pengecekan free inspection point itu sebanyak 60 titik. Apa saja itu? Yaitu engine system, transmission system, electrical system, semua sistem yang ada di kendaraan kita lakukan pengecekan. Technology and design for the green environment in Medan. So we are so excited to join you here to celebrate the launch of this electric vehicle.
So as one of the leading automotive company in the world, MG always make the commitment to introduce the environment-friendly and innovative transportation solutions. And the MG4 EV is one of the evidence for this commitment. And the car is combined with the design and also the technology and resulting in a cutting-edge and efficiency vehicle, as well as we also providing the enjoyable driving experience. As we all know, Medan is one of the biggest city in Indonesia that is striving for a cleaner and also healthy environment. Therefore, the launch of the MG4 EV is also will fulfill the need of the community in Medan for an environment-friendly solution. And by using these electric cars, we can reduce the emission and also maintain the air cleaner in the city of Medan. Of course, it's not only technology. The MG4 EV design also is stunning. So the dynamic and the elegance design also make this car is unique and outstanding on the road. So this MG4 EV is a perfect combination of the technology and design. Selamat sore rekan-rekan media. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di Kota Medan dan tentunya di MG Medan ini. Kami dari Mimosa merasa sangat bangga dipercaya oleh MG Indonesia untuk dapat menjadi rangkaian dari peluncuran MG di Kota Medan. Tentu saja ini merupakan momen yang sangat penting bagi kami semua, ya, dalam menghadirkan solusi mobilitas yang bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga nol emisi. Ya. Peluncuran MG4 EV di Kota Medan ini merupakan bukti nyata komitmen MG dalam memperkenalkan teknologi terbaru dan berkelanjutan. Kami tentu saja akan mendukung penuh visi MG Indonesia dalam menyediakan mobil listrik yang berkualitas tinggi dan bernilai tinggi kepada seluruh konsumen di Indonesia. Kami yakin bahwa MG4 EV akan menjadi pilihan menarik bagi konsumen di Medan yang ingin memiliki mobil yang ramah lingkungan dan tentu saja rendah emisi. Keunggulan mobil MG4 ini seperti yang tadi juga sudah dipaparkan Pak Arif adalah kita memiliki jangkauan yang cukup jauh, penggunaan listrik yang cukup efisien dan teknologi canggih meliputi vehicle to load, ya. Dan tentu saja dengan ini akan memberikan suatu pengalaman berkendara yang unik. Menjadi kebutuhan otomotif, tapi untuk kebutuhan batin juga terpenuhi. Mau nongkrong, mau hangout, mau chill bareng teman, keluarga, kerabat, saudara, pacar, itu bisa dilakukan di satu S-nya kita, itu style yang kita namakan adalah MG Car Cafe, yang nanti kita sama-sama akan berbuka puasa di sana, gitu ya. Kenapa akhirnya kita meluncurkan 4S pertama kali di Kota Medan? Karena bold line-nya adalah Kota Medan itu 58%-nya didominasi oleh kalangan millennials dan Gen Z. Jadi beruntunglah orang-orang Medan yang kotanya dipenuhi oleh anak-anak muda berbakat yang selalu berkarya, gitu ya. Ini data BPS, gitu ya. Jadi kita melihat adalah potensial demografi yang sangat luar biasa. Nah, hal itu yang menjadikan MG bertekad untuk memberikan ilustrasi green technology kepada orang-orang yang memang easy mengadopsi hal-hal yang baru, hal-hal yang terkini, gitu ya. Karena kalau kategori millennials itu kan dari 25 sampai 41 tahun, itu kategorinya millennials. Kalau Gen Z itu kelahiran 97 sampai dengan 2023. Nah, mostly millennials ini adalah orang-orang yang memang sangat mudah untuk menerima hal yang baru, dan hal itulah salah satunya mengapa akhirnya MG memutuskan untuk prior kota yang harus disambangi adalah untuk MG4 EV Kota Medan, gitu Bu Yasmin. Kalau melihat dari sisi value of economy, perkembangan yang pesat, itu juga GDP nasional terkontribut dari Kota Medan. Jadi hal itu juga yang
dirasa bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Medan itu nggak bisa dinafikan gitu atau nggak boleh main-main, ini Medan Bu gitu ya. Jadi dengan hal-hal itulah yang memang akhirnya membuat daya beli konsumen juga tinggi untuk Kota Medan. Hal itu merupakan ceruk pasar yang memang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun brandnya, termasuk Morris Garage gitu. Nah, bicara mengenai dukungan pemerintah hari ini, terima kasih banyak kepada bapak-bapak dari PLN yang juga sudah hadir gitu ya. Ini mewakili pemerintah juga gitu ya. Kemarin di Makassar juga seperti itu. Tapi untuk Kota Medan, saya lihat perkembangan dari infrastruktur yang memang mensupport adanya pertumbuhan dari green technology semakin meningkat pesat. Salah satunya di Kota Medan. Nah, hal itu juga yang membuat kita menjadi motivasi pada saat nanti bulan Juli kita akan luncurkan pada Riusnya kepada konsumen untuk serah terima unit. Yang harus dipastikan oleh after sales MG adalah bagaimana menambah infrastruktur di salah satunya dealer MG, yaitu stasiun pengisian bahan atau daya listrik yang nantinya akan juga ditempatkan di MG Medan ini Bu Yasmin. Dan ya kita tahu bahwa kondisi geografis Medan dengan sekarang jalanannya luar biasa, ada tol di sana sini. Toba dulu membutuhkan waktu yang sangat luar biasa lama, sekarang juga ada infrastruktur yang mumpuni. Nah, hal itu juga yang menjadi alasan kenapa akhirnya MG Motor Indonesia bertekad untuk memasarkan MG4 EV dengan kondisi geografis yang sangat oke saat ini di Kota Medan. Hal-hal itulah yang kita jadikan dasar kenapa akhirnya MG4 EV Beyond Boundaries meluncur di Kota Medan. Seperti baik, jadi tadi mungkin juga udah sempat dipaparkan sama Pak Arif dan Pak Yuriski. Ya, kita ada program Muda Mudik. Ya, jadi untuk MG Medan sendiri kita akan tetap melayani konsumen, emergency konsumen selama libur lebaran, dan tentu saja ada 60 free inspection yang akan kita berikan, dan apabila ada kendala di jalan, MG juga menyediakan 24 hours roadside assistance. Dan jangan lupa Pak Darius punya 4S di MG Medan ada Malik, lebaran tetap buka. Luar biasa. Ada lagi mungkin Bu Yasmin atau Mas Roy? Mungkin langsung Langsung? Iya. Oke. Karena waktunya juga sudah. Oke. Siap. Saya yang jawab Pak. Oke, Mbak Julia. Kak kali ya, kalau di Medan panggilnya Kak ya. Kak, menarik pertanyaannya. Kalau memang belum ada yang pernah men-state itu, hari ini MG akan men-state itu, gitu ya. Mungkin bukannya bebas banjir yang kita janjikan. Artinya kalau banjir itu kan sesuatu hal yang relate dengan alam gitu ya. Dan banyak faktor yang memang menjadi penyebab dari apa yang terjadi tersebut gitu. Apakah banjir, apakah genangan dan seterusnya. Tapi pertanyaannya pasti menariknya seperti ini. Mobil ini seperti apa jika menghadapi kendala seperti itu? Seperti kan Mbak Julia ya. Mobil ini Euro NCAP meraih bintang 5. Tidak main-main, hal itu diberikan oleh uji pemeringkat kelas dunia. Lalu kemudian dari bicara mengenai baterai gitu ya, karena ini electric vehicle, engine motornya itu dikendalikan oleh baterai listrik gitu ya. Sertifikasi yang kita terima adalah bukan lagi IP68, di mana IP69. Jadi IP69 itu melampaui uji yang sangat luar biasa dari water resistance atau yang kita sebut dengan anti air gitu ya, dan juga dust resistance. Lalu kemudian heat resistance. Jadi mobil ini bisa ditasbihkan sebagai mobil yang memang anti air, anti debu, anti panas, dan untuk menghindari bahaya-bahaya terhadap sesuatu hal yang extraordinary yang tergenang. Hal-hal itulah yang saya sudah sampaikan bahwa sertifikasi ini uji pemeringkatnya bukan main-main, kelas dunia IP69. Yang memang segel baterainya juga sangat luar biasa kedap, atau katupnya itu sangat luar biasa, tidak bisa tadi water resistant or even dust resistant atau debu, anti debu gitu ya. Jadi hal itulah yang membuat kami confident bahwa memberikan produk kelas dunia yang memang menjadi salah satu penjualan rekor tertinggi di benua biru atau di UK ataupun di Eropa. Ini adalah top 2
dari electric vehicle yang memang dicinta oleh masyarakat global dan saat ini adalah di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat MG4EV. Jadi hal itulah yang menambah kepercayaan diri kami untuk bisa memberikan satu hal yang kita sebutnya lagi-lagi saya gak bosen meredefinisi ekspektasi dari konsumen tanah air, British brand yang mengusung 4 pilar desain, performa, teknologi, dan juga safety. Karena apa? Karena MG ingin memberikan hal yang terbaik untuk green technology, leading teknologi terdepan, dan bisa memberikan yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu Kak Julia. Tepuk tangan dong buat MG. New MG4EV, inilah dia New MG4EV Beyond Boundary.